diterima amalnya oleh Allah SWT, hilangkan semua niat-niat yang lain, mau ketemu sama Haji Baping kah, atau mau ketemu sama yang lah inilah. Tapi coba kita sama-sama membersihkan semua niat-niat kita, bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, ikhwah wa akhwat fillah di malam ini buku tebal banget sebenarnya, 513 halaman. Nah, tapi ini ialah ringkasan. Nah, jadi 513 halaman ini mengambil inti-inti dari Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya buku Ihya Ulumuddin. Kalau di Maktabah Syamilah tadi Anda lihat itu ada 4 jilid. Yang jilid keempatnya ada 500 halaman. Nah, jadi tebal banget. Nah, ini Said Hawa, beliau orang pergerakan, tapi beliau ingin menekankan bahwa sebagai aktivis perlu mengembalikan lagi inti dari tarbiyah itu ialah mentazkiyah nafsu kita, mentazkiyah jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Nah, di sini uniknya, karena kebanyakan orang kan berpikir bahwa aktivis dakwah atau orang-orang pergerakan dia berpikir bagaimana bikin program, merencanakan program, lalu mengeksekusi program, lalu mengevaluasinya itu terus. Sehingga mereka akan sibuk dengan rutinitas organisasi, rutinitas aktivitasnya, sehingga lupa dengan tugas awalnya, tugas intinya sebagai manusia. Dan ini juga yang menjadi keresahan dulu oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa beliau menulis buku Ihya Ulumuddin ini? Perlu kita pelajari juga sejarahnya. Dulu Imam Al-Ghazali ini hidup ketika sedang berkecamuknya perang salib. Nah, beliau mendapatkan kabar bahwa Al-Quds jatuh ke pasukan salib, dan bahkan umat Islam itu di saat paling paling rendah-rendahnya, mulai dari intelektualnya atau secara politik, secara sosialnya, bahkan secara keagamaan pun, walaupun orang sholat, orang berzakat dan lain sebagainya, tapi terpecah ke banyak mazhab. Nah, bahkan secara politik, ketika dilaporkan bahwa Al-Quds atau Yerusalem berbahasa baratnya jatuh ke pasukan salib, ketika mereka melaporkan ini ke khalifah, masih ada khilafah Abbasiyah ya. Nah, ini bayangkan kalau ada orang mengatakan bahwa semua masalah ini akan selesai kalau berdirinya khilafah, ternyata Al-Quds juga jatuh ketika zamannya khilafah. Nah, ketika orang-orang melaporkan permasalahan ini, malah khalifahnya mengatakan bahwa ada permasalahan yang lebih berat pada itu. Apa? Ternyata burung merpatinya hilang. Jadi bayangkan, burung merpati hilang itu lebih berat daripada jatuhnya Al-Quds dan dibantainya kaum muslimin di sana. Dan di sejarah juga dinyatakan bahwa tidak hanya kaum muslimin yang dibantai di Yerusalem, ternyata orang Yahudi dan orang Nasrani juga ikut dibantai di sana. Bahkan sejarawan mengatakan bahwa kota Yerusalem itu darahnya itu setinggi mata kakinya manusia. Nah, itu saking kejamnya dan luar biasanya. Tapi itu menjadi evaluasi bagi kaum muslimin. Nah, Imam Al-Ghazali ketika itu diamanahi sebagai istilahnya ialah paling prestisius di zaman itu, dan Imam Al-Ghazali ialah rektornya. Nah, di saat-saat itu beliau memikirkan apa yang salah dari umat Islam sekarang. Maka beliau memikirkan bahwa diambil kesimpulan, jadi ini mungkin ulama semuanya juga memikirkan kenapa umat Islam bisa seperti ini. Kota suci, tempat mi'rajnya Nabi SAW, tempat dilantiknya Rasulullah SAW sebagai imamnya para nabi, tempat diakuinya Rasulullah sebagai pemimpin para nabi, di sini malah dijajah dan diambil kota ini jatuh kepada orang-orang kafir.
semua ulama mungkin berpikir, tapi tidak semua ulama mendapatkan ilham. Nah, yang mendapatkan ilham dari uh, perenungan ini ialah Imam Al-Ghazali. Nah, beliau memikirkan bahwa ternyata permasalahannya ialah masalah dalam hati. Kenapa? Karena umat ketika itu sibuk dengan khilafiyah fiqhiyah. Mereka sibuk dengan debat-debat antara pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Maliki, Imam Hambali, dan sebagainya. Dan sampai kalau kita baca di kitab-kitab fikih yang di zaman itu, sampai ada fatwa bahwa haram nikah antara orang Syafi'i dengan orang Hanafi. Saking apanya, saking tajamnya perbedaan pendapat di zaman itu. Dan ditambah dengan manusianya berdebat ini dan itu, elit-elit politik juga tidak memprioritaskan mana yang penting. Bahkan ketika itu orang sibuk dengan memelihara burung merpati, karena burung merpati ini dilombakan. Mungkin sama dengan kita, kalau pejabat sekarang mungkin hobi main golf dan berlomba main golf dan sebagainya. Nah, pejabat dulu dia memelihara burung merpati untuk dilombakan. Nah, ini khalifahnya merasa sedih dengan kehilangannya burung merpati dibanding dengan kehilangannya kota Al-Quds. Maka Imam Al-Ghazali mencari jawaban bahwa permasalahannya ialah di jiwanya manusia. Nah, di jiwa ini apa yang lebih intinya lagi? Dan ternyata Imam Al-Ghazali memulainya dengan adab. Itulah kenapa kalau kita ikut di pusaran pemikirannya Syekh Naqib Al-Atas, maka dan murid-murid beliau di Indonesia itu seperti Ustadz Adin Husaini dan ada Ustadz Hamid Zarkashi dan murid-murid beliau yang di Indonesia, maka pasti beliau akan menggaungkan kita kembali ke mempelajari adab. Karena Syekh Naqib Al-Atas itu mengambil intisari dari pemikirannya Imam Al-Ghazali bahwa kalau mau merubah permasalahan masyarakat itu dimulai dari jiwanya, dan jiwanya harus dimulai dari adabnya. Dan pertama kali adab yang dipelajari ialah adab menuntut ilmu. Nah, itulah kenapa nanti bisa dibaca di buku Al-Mustakhlas fi Tazkiyat Al-Nufus ini yang ditulis Syekh Hawa. Dan ini menyarikan atau mengambil intisari dari Ihya Ulumuddin yang 4 jilid tadi, bahwa jiwa manusia itulah inti dari permasalahan yang terjadi, baik dari secara individu maupun secara masyarakat, secara berkelompok. Dan dari jiwa manusia ini, permasalahannya harus dimulai dari mana? Imam Al-Ghazali memikirkan dimulai dari adab. Dan adab yang pertama kali harus dipelajari ialah adab menuntut ilmu. Nah, kenapa Imam Al-Ghazali ini dinyatakan sebagai orang yang berhasil dalam mengambil merumuskan masalah ini? Karena Imam Al-Ghazali lah yang mendidik banyak ulama, sehingga nanti kita akan mengenal ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang menganggap bahwa beliau seorang yang sufi, masuk ke golongan sufi-sufi yang sesat, padahal enggak. Beliau ialah memang orang yang sangat fokus dengan tasawuf karena beliau muridnya Imam Ghazali. Tapi dan tingkatan tasawuf beliau itu memang sampai ke tingkat seorang wali. Itulah kita banyak mendengar karomah-karomah yang ada di Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani ini memiliki murid yang namanya Imaduddin Zenki. Imaduddin Zenki ini memiliki anak namanya Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki itulah yang nanti menunjuk Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi 80 tahun masa antara jatuhnya Yerusalem sampai ditaklukkannya Al-Quds oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu ialah hasil tarbiyah dari Imam Al-Ghazali mendidik generasi selanjutnya, dan Abdul Qadir Al-Jailani sukses mendidik generasi selanjutnya, sehingga terbentuklah masyarakat dan elit-elit politik yang soleh yang memiliki tijah atau memiliki iltizam yang kuat dengan Islam. Nah, itu dimulai dengan pemikirannya Imam Al-Ghazali yang ditulis di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, inti dari tadi kami sampaikan bahwa tazkiyah nafsu, tazkiyah jiwa ialah inti dari mulainya atau dimulainya kebangkitan atau diurainya semua permasalahan masyarakat.
Itu juga yang dulu dimulai oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim memulai dakwahnya dan doa beliau kepada Allah SWT setelah mendirikan Ka'bah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang nabi, yatlu alaihim ayatika, dia membaca ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajarkan isi Alkitab, wal hikmah, dan wa yuzakkihim, dan mensucikannya, innaka antal azizul hakim. Nah, di surat apa? Surat Al-Jumu'ah, Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, tetapi lebih mendahulukan tazkiyah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk diutus seorang nabi. Tugas seorang nabi apa? Membaca ayat, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mentazkiyah diri. Tetapi Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dengan meletakkan tazkiyah itu setelah membacakan Alkitab. Jadi Allah mengabulkan doa Ibrahim, tetapi memfokuskan bahwa tazkiyah itu urutan kedua setelah membaca Al-Quran. Nah, implikasinya atau konsekuensinya ialah kita membaca Al-Quran itu tujuannya untuk tadabbur Al-Quran, bukan untuk menyanyi-nyanyikannya atau mengirama-iramakannya. Walaupun mengirama-iramakannya ini ialah hasan dan itu sunnah Rasulullah SAW, tetapi jangan sampai lupa bahwa tugas kita membaca Al-Quran ialah mengambil pelajaran darinya dan mentadabburi ayatnya. Tadi Qori tadi sangat luar biasa, dan Ana yakin Qori tadi juga di halakoh juga mentadabburi Al-Quran. Karena dia di halakoh Ana, jadi di halakoh kita itu harus ada tadabbur Al-Quran. Nah, tugas para nabi seperti itu, mentazkiyah diri. Seperti juga yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang paling banyak kisahnya dalam Al-Quran karena menghadapi umat yang paling bodoh, umat yang secara genetik udah mental budak, dan juga beliau menghadapi pemimpin yang zalim. Kalau kezalimannya itu kalau kita boleh gambarkan, antum silahkan bayangkan keponakan atau anak, kalau siapa yang memiliki anak sekarang yang masih bayi, siapa yang memiliki ponakan yang masih bayi, silahkan bayangkan. Nah, Fir'aun itu ialah tugasnya dia mengambil anak laki-laki dan menyembelih anak laki-laki itu di depan orang tuanya. Bayangkan betapa kejamnya itu Fir'aun. Nah, itu kekejaman Fir'aun. Dia menyembelih anak laki-laki di depan orang tuanya. Nah, itu tugas Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah dengan menghadapi kaum yang DNA-nya udah budak, ditambah pemimpinnya budak, ahli ekonominya juga, pemimpinnya juga zalim, pemimpinnya zalim, ahli ekonominya mendukung kezaliman, dan elit-elit politiknya juga mendukung kezaliman. Dan orang-orang yang paling hebat di zaman itu ialah seorang penyihir, penyihir ya, golongan penyihir. Kalau zaman sekarang mungkin buzzer-buzzer sosial media gitu kan, yang mengarahkan opini masyarakat. Nah, di zaman Nabi Musa itu ialah penyihir. Nah, ini kalau kita kalau kita baca Al-Quran kan paling kisah Nabi Musa melawan penyihir gitu kan. Itu kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ternyata ada hal yang luar biasa. Jadi sebelum Nabi Musa itu menghadapi ini kok nggak bahas kitab, tapi ini perlu kita karena tugas Nabi Musa ialah mentazkiyah umatnya. Nah, sebelum Nabi Musa menghadapi penyihir itu, Allah berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu ya Musa? Ini bayangkan ya, kalau Allah kan Maha tahu, kenapa Allah bertanya apa yang di tangan Nabi Musa itu ya. Nah, itu yang dijawab Nabi Musa. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa hussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Nah, ini tongkat. Nah, kenapa istilahnya Nabi Musa itu bingung. Ini tongkat yang aku gunakan untuk mengembala kambing, aku bertumpu dengannya, dan ada manfaat-manfaat yang lain. Qala alqiha. Lemparkan dia Musa. Istilahnya Nabi Musa dilatih untuk menggunakan tongkat itu. Akhirnya tongkat itu berubah jadi ular yang besar kan. Nah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang dihadapi oleh Nabi Musa itu ialah 80.000 penyihir.
Jadi itu antum bayangkan satu stadion Gelora Bung Karno itu isinya penyihir, itu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihir-penyihir ini, kan disuruh siapa yang duluan? Nabi Musa karena dia yakin dengan Allah, Allah menolong dia, disuruhlah penyihir itu. Nah, penyihir itu melemparkan tali-talinya dan bayangkan 80.000 ular yang lagi menggeliat. Nah, itulah yang dimakan sama ular atau tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular ini. Nah, bayangkan kezolimannya Firaun lagi. Tadi pagi penyihir ini masih kafir. Semuanya ketika sore udah jadi syuhada, udah mati. Jadi penyihir ini kan masuk Islam, dia mengakui Tuhannya Nabi Musa. Di sore itu semuanya dibunuh dan disalib. Nah, bayangkan itu kejamnya Firaun ya. Anak kecil disembelih di depan orang tuanya. Antum bayangkan ponakan sendiri. Coba bayangkan ponakan sekarang. Nah, itu yang disembelih di depan orang tua. Dan antum bayangkan 80.000 orang langsung dibunuh satu hari itu juga. Karena dia beriman kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa, beliau mengatakan dalam Al-Quran, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi Nabi Musa pun tugasnya ialah mentazkiyah diri dia dan umatnya. Nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tazkiyah itu maknanya ada dua. Pertama ialah tathhir dan yang kedua ialah an-numu. Tathhir ini artinya ialah membersihkan. Membersihkan apa maksudnya? Itu ialah membersihkan jiwa, tahakuk juga istilahnya. Dari tathhir ini ada turun tiga makna. Tathhir, tahakuk, wa takhalluq. Tathhir ini ialah mensucikan jiwa, mulai dari niat, apakah niatnya untuk modus-modus yang lain atau karena Allah Subhanahu wa taala. Atau niatnya mungkin berbuat kebaikan saja, tetapi kadang kebaikan ini kan istilahnya sesuai dengan mood-mood aja kan. Istilahnya kalau lagi enak, maka kita berbuat kebaikan. Kalau nggak lagi enak, maka kita nggak berbuat amal soleh. Nah, kalau misalnya kita beramal karena keinginan hati kita, maka dipastikan kita tidak bisa istiqomah dalam kebaikan. Tapi nasihatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita ingin istiqomah, makalah tasawuf juga nih, karena kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah karena kita melaksanakan sebuah amal itu karena Allah memerintahkan. Beda ya kalau kita beramal karena keinginan kita, karena kita lagi moodnya, dengan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita istiqomah. Jadi kalau ada orang bertanya tentang istiqomah, jawabannya itu. Jawaban dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walaupun istiqomah itu berat, yang membuat Rasulullah SAW beruban ketika mendengar menerima perintahnya ialah perintah tentang istiqomah. Nah, tadi tazkiyah itu pertama tathhir, dia yang kedua ialah tahakkuk, merealisasikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ialah takhalluq. Takhalluq ini ialah menghiasi diri dia dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, tidak bisa orang yang mentazkiyah diri dengan tahakkuk tadi, yang merealisasikan perintah-perintah Allah seperti sholat, zakat, berpuasa, dan bersedekah, tapi dia tidak makan, nggak ngasih makan kucing. Itu yang di hadis ya. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, tapi dia tidak ngasih makan kucing. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, dia tuh di neraka. Jadi harus sinkron antara tathhir, mensucikan diri, dengan tahakkuk, merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi namanya tahakkuk dan Allah tadi kok lupa sih. Takhaluk, takhaluk. Takhalluk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, itu ya, itu di bagian tathhir. Yang kedua ialah an-numu. Jadi nggak cukup kalau misalnya kita sholat itu aja istilahnya standar terus.
Sholatnya dia sendiri di rumah, di awal waktu. Nah, istilahnya harus ada numu. Numu ini pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini bukan maknanya ialah kita sholat zuhur yang dulunya 4 rakaat menjadi 11 rakaat ya. Tapi makna dari numu ini ialah bertambahnya amal soleh kita. Nah, itu efek dari tazkiyah tadi. Ini yang disampaikan oleh Said Hawa. Jadi kalau misalnya orang beramal soleh, orang tathir, lalu tahakkuk, lalu takhalluk, tapi dia tidak bertumbuh semua itu, maka tazkiyah dia masih belum sempurna. Jadi kalau misalnya dulu senyumnya hanya untuk orang terdekat, maka sekarang senyumnya ke siapa saja. Kalau dulu hanya mengucapkan assalamualaikum hanya ke orang-orang tertentu, maka harus ada numu, harus ada pertumbuhan. Maka kita yang menjadi pionir dari tumbuhnya budaya mengucapkan salam. Nah itu ya, jadi tidak cukup hanya mentazkiyah diri atau membersihkan diri, kita harus janganlah ada hasad, jangan ada yang dengki, takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah karena apa? Pertama mungkin rasa takut, lalu sampai derajatnya para wali itu ialah karena cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu harus Harus ditumbuhkan. Dan takhalluk, kita harus menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan tidak cukup dengan itu, tidak cukup hanya konstan, tapi harus ada pertumbuhan. Yang dulunya dia soleh hanya untuk diri dia sendiri, maka harus ada pertumbuhan. Dia menjadi pionir dari kesolehan tersebut. Dia harus menjadi orang yang terdepan di semua bidang. Itulah yang namanya numu. Maka tazkiyah diri ini efeknya akan dua tadi, dua besar, yaitu tathir dan numu. Tathir ini ada 3 tadi, tathir, tahakkuk, dan takhalluk. Nah, itu ya, jadi secara garis besar itu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, itulah kenapa hubungan dari tazkiyah dan pertumbuhan itu yang disampaikan difirmankan Allah di surat Ibrahim kalau salah ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha min fi kulli hinin bi idzni rabbiha. Jadi efek dari kalimatin thayyibah atau zikir-zikir kita ini, dia seperti pohon. Pohon itu dia kuat di akarnya dan dia makin menjulang. Istilahnya di bagian akidah, di bagian hati, di kekhusyukannya semakin menghujam, semakin kuat. Di masyarakat dia semakin menjulang akhlaknya, semakin kelihatan istilahnya semakin nampak dan dia terdepan dalam semua kebaikan. Dan jangan lupa dia harus memberikan tu'ti ukulaha, dia harus memberikan buahnya kepada masyarakat. Itu bagian dari kalimah thayyibah tadi. Orang yang banyak zikir itu harus sinkron antara dia banyak zikir, akidah dia semakin kuat, dia semakin semakin menjadi contoh dan kuduah di masyarakat, dan dia juga memberikan tu'ti ukulaha. Dia harus memberikan buahnya kepada masyarakat. Jangan sampai ada orang yang berzikir tapi anak istri nggak dinafkahi, ya kan? Dia banyak zikir tapi di masyarakat malah beruzlah, istilahnya dia nggak, kayak orang aneh di masyarakat. Diajak gotong royong nggak mau. Nah, itu dia kata mau berzikir aja di masjid. Ini kalau yang hufaz ini banyak di sini meluruskan di ayat An-Nur tuh Allah itu kan berfirman fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ingatlah Allah di rumah-rumahnya, yusabbihu lahu fiha, kalian bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun sore. Nah, siapa orang-orang yang berzikir di rumah Allah itu? Rijalun, orang-orang baik laki-laki maupun perempuan, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual belinya. Jadi bayangkan orang-orang yang sibuk dengan kantornya, sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan proyek-proyeknya, sibuk dengan istilahnya Allah kok lupa istilahnya.
istilahnya sibuk dengan kesibukan dunia, tapi dia tidak lupa dengan berzikir. Nah, itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Nah, ini masalah tazkiyah lagi. Manusia yang tidak disibukkan dengan jual belinya dan perdagangannya, yang menegakkan sholat, mengerjakan zakat, yakhafun. Nah, ini lagi. Dia takut dengan hari di mana tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Terguncangnya hati dan hilangnya pandangan. Jadi manusia muslim itu bukan yang menyendiri di masjid, masuk di gua lalu bertapa, lalu tiba-tiba jenggot panjang, kumis panjang tapi nggak dicukur-cukur, nggak, bukan begitu seorang muslim. Muslim yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang tadi dibacakan itu ialah dia berzikir, dia sibuk dengan jual beli dia sibuk dengan bisnisnya, tapi ketika ada panggilan fi buyutin, ada panggilan azan, dia langsung melupakan semua bisnis dia, langsung dia pergi ke sholat. Dia langsung pergi ke masjid. Jadi jangan sampai dikotomi bahwa tazkiyah kita ini efeknya ialah kita semakin akrab dengan masjid, nggak pernah keluar masjid, nggak. Malah semakin banyak bisnis kita, semakin berkembang bisnis kita. Nah, itu ya ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, di sini Said Hawa dia membahas banyak sekali di sini, dan disebutkan di sini ada pembahasan adab alim wal muta'alim. Mungkin Ana harap Kotar melanjutkan pembahasan ini, karena adab alim wal muta'alim ini sangat Ana baca sekilas apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dan juga refer ke bukunya Said Hawa ini. Ternyata nasihat-nasihat beliau sangat relevan dengan zaman kita, termasuk diantaranya ialah mulai mempelajari ilmu itu dari hal-hal yang membuat masyarakat itu sepakat atau kompak dan bersatu. Bukan memulai mempelajari ilmu itu dengan ilmu-ilmu yang membuat masyarakat itu berpecah, saling memusuhi dan sebagainya. Ini sekarang kan ada orang-orang yang masuk majelis taklim tapi malah membuat bermusuhan antara sama muslim. Padahal Islam itu tabiatnya ialah mempersatukan. Kalau Islamnya Rasulullah dan para sahabat atau salafun saleh itu benar, maka istilahnya kan Islamnya salafun saleh itu yang paling benar, maka Islam itu ialah mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor, bukan memisahkan antara jamaah ini dengan jamaah itu, atau radio ini dengan masjid itu dan sebagainya. Nah, itu harus kita kembalikan lagi makna dari Islam, dan efek output dari Islam itu ialah persatuan, membuat hati kita semakin berukhuwah, semakin cinta dengan sama muslim, dan sebagainya. Bukan malah memisahkan antara yang pakaiannya kalau dia nggak berjenggot, maka dia nggak jamaah kita. Jadi hindari itu. Jadi perlu kayak saran untuk Fatar membahas adab alim wal muta'alimnya Imam Al-Ghazali, dan mungkin diringkas saja dari bukunya Said Hawa ini. Nah, jadi di sini juga nih sampai jam berapa sih? Berapa menit? Kalau dibahas 513 halaman ini banyak juga nih. Sampai besok subuh ya. Nah, tapi berapa lama nih Novel? Halo, Novel. Kalau pas waktunya adalah 1 jam. 1 jam, oke. Setelah ditutup, Google Form-nya itu udah ditutup, berarti udah bisa. Gimana ikut dari panitia? Oke, mantap. Oke, berarti ada 15 menit lagi ya. Tapi nggak apa, kalau biar nanti setelah itu ada sesi diskusi sih. Nah ini karena Said Hawa ini ialah orang pergerakan. Nah, ini juga menjawab nih. Ada orang mengatakan bahwa orang-orang pergerakan ini dia bermusuhan dengan pemikirannya Imam Al-Ghazali. Orang pergerakan ini malah memilih pemikirannya Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Padahal ini membuktikan Said Hawa malah merefernya ke Imam Al-Ghazali. Nah, di sini di Muqaddimah itu dibahas bahwa Harokah Islamiyah modern ini mereka sibuk dengan mentajdid pemikiran umat, lalu sibuk dengan aktivitas sosial, sibuk dengan kegiatan-kegiatan politik, sibuk dengan
membangun syarikat-syarikat atau perusahaan ekonomi. Tapi itu juga yang beliau sampaikan bahwa perlu lagi kembali ke asli dari tarbiyah itu, yaitu tazkiyah. Nah, ini disampaikan bahwa Harokah Islamiyah ini sangat berhutang budi dengan Ustadz Hasan Al-Banna yang mencoba mengembalikan makna dari Islam itu yang dulu di zaman itu kalau orang-orang Mesir mengatakan bahwa zaman itu memang dikotomi antara tasawuf atau orang-orang yang berzikir, menziarahi kuburan wali dengan orang-orang yang berpendidikan barat, istilahnya berpendidikan baik. Nah, seakan-akan ini ada jurang yang luar biasa. Nah, inilah yang ingin dikembalikan, dan itu sebenarnya ialah pengaruh dari pemikirannya Muhammad Abduh, murid-muridnya Rashid Ridho dan sebagainya. Nah, itulah dikembalikan lagi maknanya oleh seorang guru SD yang namanya Hasan Al-Banna. Beliau hanya guru SD ya, guru SD. Lalu meminta janji dari setiap sahabat-sahabatnya untuk berjuang untuk Islam, untuk serius mendakwahkan Islam, dan beliau mulai bukan dari masjid-masjid tapi dari kafe-kafe. Ini bayangkan ya untuk bayangkan kalau ada aktivis dakwah yang ceramah di kafe itu kan aneh rasanya, tapi itulah yang dimulai dari yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna. Lalu di sini Said Hawa murid. Jadi Said Hawa ini ialah murid dari Mustafa Sibai. Mustafa Sibai ini ialah pendiri dari Jamaah Ikhwan Muslimin di Suriah. Jadi yang pendiri dari Ikhwan Muslimin Suriah itu ialah Syekh Mustafa Sibai yang nanti jadi pendiri Fakultas Syariahnya Universitas Damaskus. Dan kalau orang yang belajar hadis maka dia akan kenal Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu muhaddisin setara dengan Syekh Albani. Itu pengganti dari Mustafa Sibai nantinya. Dia menjadi muraqib am Jamaah Ikhwan Muslimin di Suriah. Nah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini kalau mungkin nggak tahu namanya, maka ingat buku-buku yang direkomendasikan Ustadz Muntaha, ulama ul-uzzab, ulama-ulama bujang, dan ulama bujang yang tidak menikah sampai akhir hayatnya, itu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah juga penulisnya. Atau buku Qimatul Zaman Indal Ulama, nilai waktu bagi para ulama. Ada yang bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, banyak beliau nulis. Nah, beliau muridnya salah satu yang pernah bertemu dengan Hasan Al-Banna dan belajar langsung kepada beliau. Nah, Said Hawa ini adalah murid dari Syekh Mustafa Sibai. Nah, beliau termasuk generasi awal, bahkan beliau SMA telah bergabung dengan Jamaah Ikhwan. Maka beliau mengingatkan bahwa jangan sampai aktivitas sosial, aktivitas mungkin bantu orang banjir kah, bikin bansos, atau membuat aktif di politik, aktif di ekonomi, itu membuat kita lupa dengan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu mentazkiyah diri. Dan jangan sampai lupa bahwa program-program kita ini ialah mentazkiyah diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ini sebuah ayat yang sering digunakan oleh aktivis dakwah, pasti akan melewati atau mentadaburi surat As-Saff. Nah, di surat As-Saff ini kan kebanyakan kan dibahas tentang Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai mencintai orang-orang yang berjihad dalam keadaan bersaf-saf. Maka kalau kita tadabburi lagi nih ayat ini ya, kalau Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dalam keadaan bersaf-saf, maka bisa jadi kita berjuang untuk Islam, kita mengkampanyekan Islam atau menghidupkan nilai-nilai Islam, tapi kita menjauh dari kecintaan Allah SWT karena kita bekerja sendirian atau bergerak sendirian, bukan beramal jama'i. Maka itulah kenapa bisa jadi orang yang bergerak sendiri-sendiri ini, walaupun dia membawa agenda-agenda Islam, tapi dia tidak mengundang cinta Allah SWT karena dia bergerak sendiri-sendiri. Nah, Allah inginnya semua aktivis dakwah, semua orang-orang yang berjuang untuk Islam ini, dia bergerak secara sofan, bersaf-saf, rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Nah, ini kalau pernah dulu kami belajar tafsir itu dengan dosen orang Irak.
orang Irak yang namanya Syekh Jasim. Nah, Syekh Jasim ini mengatakan bahwa orang gigi yang rapi. Kalau gigi yang rapi itu diungkapkan dengan al-asnan al-marsusah. Maka orang Irak akan mentadaburi ayat ini, memahami bahwa kalian bergerak itu seperti gigi. Gigi kalau misalnya yang bertugas gigi taring, apakah gigi seri dan gigi geraham itu berhenti atau istirahat? Enggak. Maka semuanya harus bergerak. Walaupun yang sibuk itu ialah misalnya nih, yang sibuk itu ialah orang politik. Wah, maka dia bikin bikin agenda-agenda demonstrasi atau bikin kampanye. Tapi jangan sampai orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, di bidang sosial dan sebagainya itu duduk-duduk santai-santai. Enggak boleh. Karena bunyan marsus itu ialah menuntut semuanya bergerak. Semuanya nggak boleh hanya bertumpu kepada satu bidang. Orang ini yang aktif tapi di bidang yang lain istirahat. Maka coba terapkan di Votar misalnya, yang bagian Anissa semangat sekali bikin acara, tapi di bagian divisi yang lain dia nggak ada bikin agenda. Lalu bahkan yang divisi PSDM bikin acara tunggang langgang kalau bahasa Minangnya kan, tapi yang lain hanya duduk-duduk, hanya paling cuman Allah, sorry, ini paling cuman broadcast lalu udah selesai, nggak mau hadir di acara, itu kan nggak apa. Jadi bunyan marsus harus seperti bunyan marsus. Nah, balik lagi ke tazkiyah nih. Nah, jadi ada di ayat di surat As-Saff itu ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Nah, wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ini kalau kita sambung lagi ayat itu, ini kan tentang bergerak, berjihad, berdakwah dalam keadaan bersoft. Tapi di ayat itu nanti setelahnya Allah berbicara tentang perdagangan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Allah sampaikan, tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahidun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman pada Allah, berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi apa efek dari berjihad dengan harta dan jiwa ini? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Yang diinginkan itu ialah mentazkiyah diri kita. Yaghfir lakum, kita memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beraktivitas dakwah ini bersoft, bergerak, baik di softnya politik, di softnya dakwah, di softnya sosial, di softnya penelitian, dimanapun soft kita, maka yang kita cari itu ialah yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita. Wa yudkhilkum jannat, dimasukkan ke surga Allah. Nah, kebanyakan wa ukhra tuhibbunaha, sedangkan manusia itu kebanyakannya ialah mencari yang ukhra ini, tuhibbunaha nasrun minallah. Yang kalian suka itu kan yang menang, yang penaklukan, yang istilahnya kalau di organisasi itu programnya terlaksana, KPI-nya tinggi. Kalau orang politik suaranya banyak, partainya nomor 1. Apalagi istilahnya kan itu yang dicari ya, ukhra tuhibbunaha. Itu yang kalian cari. Sedangkan yang sebenarnya bagi orang-orang yang sufi, sebagai aktivis dakwah, orang-orang yang ditarbiyah, yang tarbiyah itu intinya ialah tazkiyah, mentazkiyah diri, ialah yang kita cari itu ialah yaghfir lakum dzunubakum. Itulah kenapa ketika Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah, yang diperintahkan kepada Rasulullah kan bukan merampas harta mereka, tapi iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Malah disuruh bertasbih. Ketika Rasulullah sudah menang, sudah menaklukkan kota Mekah, malah disuruh bertasbih dan beristighfar. Nah, itulah kenapa. Jadi tujuan dari kita beramal, bergerak, baik kita di aktivitas sosial, penelitian, bekerja, berdagang, dan lain sebagainya, itu ialah yaghfir lakum dzunubakum tadi. Kita mohon diampuni dosa-dosa kita, wa yudkhilkum jannat, dimasukkan dalam surga Allah SWT. Walaupun ada tabiat manusia itu tuhibbunaha wa ukhra tuhibbunaha, kalian mencari yang ukhra ini, yang kesekian atau yang prioritas kesekian ini.
nasrul minallah, kemenangan dari Allah, atau dagangannya sukses, omsetnya naik, penelitiannya sukses, bermanfaat bagi masyarakat. Ini tabiat manusia, pasti mencari yang ini. Tapi jangan sampai lupa bahwa inti dari kita ini ialah mentazkiyah diri. Nah, terakhir penutup ya, pernah di salah satu majelis yang membahas Ihya Ulumuddin ini juga dibahas kenapa adab menuntut ilmu ini penting bagi dipelajari gitu, dan kenapa harus mentazkiyah diri, mengkondisikan hati untuk menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah SWT, bukan yang lain dan sebagainya, bukan karena mengharapkan bayaran uang dan sebagainya. Ternyata efek dari ulama-ulama yang atau orang-orang pintar yang bekerja untuk mencari mengeluarkan pemikirannya untuk uang, itu mungkin dia akan mendapatkan harta benda, tapi itu merusak masyarakat. Tidak tahu apa korelasi langsungnya, tapi itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kenapa harus diikhlaskan niat untuk menuntut ilmu, dan diikhlaskan nih salah satunya harus mengajarkan ilmu itu. Karena kalau mengajarkan ilmu karena untuk mendapatkan ghanimah-ghanimah dunia ini, maka itu mungkin kamu akan mendapatkan harta itu, tapi akan merusak masyarakat. Maka ikhlaskan niat terus, dan itulah tujuan kita, harus mentazkiyah diri, mensucikan diri kita dari hasad, dengki. Kalau ada orang yang sukses, maka malah seharusnya bahagia, bukan malah dengki. Nah, ini sekarang bahkan di jamaah-jamaah Islam ini, kalau melihat ustadz ini followersnya banyak, malah dengki. Kalau ustadznya dicaci maki, malah dia sakit hati dan sebagainya. Misalnya hasad dan dengki dia itu bukan diletakkan pada tempatnya dan lain sebagainya. Hasad, dengki, merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau merasa diawasi sama Allah SWT, maka nggak cukup hanya takhalluk, tahakkuk, dan tathir tadi, tapi dia harus numu kan. Tidak hanya merasa takut diawasi oleh Allah SWT, tapi dia harus takhalluk, menghiasi diri dia dengan akhlak. Harus itqon dalam beramal. Nggak cuma itqon beramal, tapi produktivitas juga naik. Itu yang namanya numu tadi. Tazkiyah itu tadi tathir dan numu. Tathir tadi ialah antara tathir, tahakkuk, merealisasikan semua perintah Allah, dan takhalluk, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan tidak cukup dengan itu saja, tapi dia harus bertambah. Harus bertambah jumlah amal soleh, harus bertambah kontribusi dia di masyarakat. Allah Ta'ala alam. Anda kembalikan ke moderator. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.